lagi katakan dari terbitnya matahari dan sampai ke petangnya. ku angkat lagu pujian tinggikan namamu. Kedua tangan terangkat katakan dengan ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Saudara boleh lihat kanan kiri saudara.
Perkenalkan, nama kakak Deo. Nah, hari ini kakak mau cerita tentang orang Majus. Nah, tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Ayo, lipat tangan, tutup matanya, tunduk kepala. Kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Di pagi ini Tuhan sudah bangunkan kami. Tuhan Yesus yang baik, di pagi ini kami mau dengar firman Tuhan. Kami mau belajar tentang orang Majus. Tuhan berkati kami supaya kami mengerti tentang orang Majus. Tuhan ampuni dosa kami, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, semua buka matanya. Kita sudah selesai berdoa. Ayo, siapa yang ketiduran? Ayo. Untung gak ada. Nah, hari ini kakak mau cerita tentang orang Majus. Nah, adik-adik sudah ada yang pernah dengar belum tentang orang Majus? Nah, wah, masih ada yang belum ternyata ya. Ya, kalau gitu kita buka Alkitab kita dulu ya. Nah, supaya kita tahu orang Majus. Nah, kita buka Alkitab kita, Matius 2 ayat 1 sampai 10. Nah, ayo buka Alkitabnya, Matius 2 ayat 1 sampai 10. Nah, adik-adik yang belum bisa baca, nanti dengarkan kakak ya. Kalau sudah bisa baca, boleh minta tolong orang tuanya dibukakan Alkitabnya. Nah, kita baca sama-sama ya adik-adik. Matius 2 ayat 1 sampai 10. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami akan datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Betlehem, di tanah Yudea, karena demikian ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau, Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem. Katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan sesegera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan di timur, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, maka sangat bersukacitalah mereka. Nah, itu firman kita hari ini adik-adik. Nah, siapa yang sudah bisa membaca? Banyak ya anak kecil di Ketaren pintar-pintar membaca semuanya. Nah, adik-adik, hari ini kakak mau cerita tentang orang Majus. Nah, orang Majus juga adalah orang-orang yang sangat pintar. Nah, kenapa pintar kak? Emang orang Majus bisa ngapain? Nah, orang Majus itu bisa mengerti dan membaca arti bintang. Apa adik-adik? Bintang. Iya. Nah, adik-adik tahu kan
bintang yang malam-malam yang kita lihat di langit, kelap-kelip kalau malam. Nah, ternyata zaman dahulu itu ada artinya. Dan orang Majus bisa tahu cara membacanya. Nah, apa tujuannya membaca bintang, Kak? Nah, kalau zaman dahulu belum ada kalender. Orang nggak tahu hari ini hari Senin, hari Selasa. Orang-orang dulu nggak tahu. Orang dulu nggak tahu kapan tahun baru. Nah, jadi mereka pakai pergerakan bintang. Nah, kalau bintang yang itu bergeser ke sini, berarti dia bulan 2. Nah, kalau bintangnya geser ke kanan, mungkin artinya bulan 4. Nah, kira-kira seperti itu. Orang Majus pintar ya, bisa melihat bintang yang banyak sekali dan tahu artinya. Nah, suatu waktu adik-adik, mereka melihat bintang yang sangat terang sekali. Nah, bintangnya ada di timur. Nah, tapi mereka belum tahu apa ya, kenapa tiba-tiba ada bintang yang terang sekali di timur. Adik-adik tahu tidak kira-kira arti bintangnya apa? Tidak ada yang tahu. Orang Majus juga tidak ada yang tahu. Makanya mereka pun belajar lagi. Nah, siapa di sini yang rajin belajar? Banyak. Iya, orang Majus juga orang-orang yang rajin belajar. Makanya mereka pintar. Nah, jadi adik-adik mereka belajar. Akhirnya mereka tahu arti bintangnya adalah akan ada seorang raja lahir. Nah, karena itu adik-adik, mereka pun akhirnya memutuskan untuk pergi menemui raja itu dan menyembah sang raja. Nah, jadi mereka siap-siap. Mereka siapkan unta, siapkan kuda. Zaman dulu belum ada pesawat, belum ada mobil. Jadi mereka kalau tidak jalan kaki harus naik kuda atau naik unta. Nah, mereka pun bawa perbekalan yang banyak karena perjalanan mereka jauh sekali. Nah, adik-adik, perjalanan mereka jauh sekali. Mereka harus lewat hutan, padang gurun. Mereka kena panas, kena hujan. Capek sekali adik-adik. Nah, tapi orang-orang Majus tidak mau menyerah. Mereka mau ketemu sama sang raja. Iya, orang-orang Majus mau ketemu sama raja. Nah, akhirnya mereka tiba di suatu kota adik-adik. Kota yang besar sekali. Nah, kota itu rajanya namanya Herodes. Siapa? Herodes. Iya, Raja Herodes. Nah, orang-orang Majus pikir kalau raja harusnya lahirnya di istana. Jadi orang-orang Majus pergi ke istana Raja Herodes. Raja, kata orang Majus. Raja Herodes tanya, apa orang Majus? Terus orang Majus bilang, Raja tahu nggak ada raja yang lahir di sini? Hah? Raja Herodes terkejut. Raja Herodes kan raja. Kok ada raja yang lahir lagi? Terus Raja Herodes pun panggil semua orang istana. Kumpul. Siapa raja yang mau lahir ini? Kan aku rajanya, kata Raja Herodes. Nah, ternyata yang mau lahir itu bukan raja sembarang raja. Namanya Tuhan Yesus. Siapa? Iya, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus raja dunia. Bukan raja kota aja, bukan raja Kabupaten Karo aja. Tuhan Yesus yang mau lahir ini raja dunia. Nah, akhirnya adik-adik, Raja Herodes pun menyuruh lagi orang Majus. Orang Majus, cepat cari rajanya. Di sini nggak ada raja itu, kata Raja Herodes. Orang Majus pun pergi. Mereka akhirnya pergi lagi mengejar bintang itu. Sampai adik-adik
bintangnya berhenti di satu tempat. Ada yang tahu di mana? Tidak ada. Ternyata adik-adik, bintangnya berhenti di sebuah kandang domba. Kandang Iya, kandang domba. Adik-adik, ternyata rajanya lahir di kandang domba. Orang-orang Majus kecewa enggak ya? Kok rajanya lahir di kandang domba? Iya, ternyata orang Majus tidak kecewa. Mereka senang. Akhirnya mereka ketemu sama raja. Nah, akhirnya orang Majus pun menyembah Tuhan Yesus dan memberikan persembahannya. Itu tadi cerita tentang orang-orang Majus, adik-adik. Siapa yang mau menjadi seperti orang Majus? Banyak ya. Tapi orang Majus itu harus pintar, harus rajin belajar, adik-adik. Nah, kalau pintar itu sama seperti pandai atau bisa atau jago. Nah, adik-adik kalau mau jadi seperti orang Majus tidak harus pintar membaca bintang. Adik-adik bisa pintar belajar. Siapa yang suka belajar? Banyak anak KKR Ketaren memang mantap. Siapa yang pintar berenang? Ada. Siapa yang pintar main bola? Nanti pasti mau jadi Messi. Wah, adik-adik, pokoknya kalau adik-adik rajin belajar, nanti adik-adik pasti jadi pintar. Makanya harus rajin belajar. Kalau sudah pintar, jangan lupa menyembah jadi adik-adik jangan lupa menyembah Tuhan. Harus selalu berdoa sama Tuhan ya. Nah, itu firman kita hari ini adik-adik. Kiranya adik-adik semakin rajin dan semakin sayang sama Tuhannya. Mari kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Di pagi hari ini Engkau telah mengajarkan kami tentang orang Majus. Tuhan, kami mau pintar, kami mau rajin seperti orang Majus. Tuhan bantu kami Tuhan supaya kami rajin dan pintar. Selain itu, bantu kami Tuhan supaya kami selalu setia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ampuni dosa kami, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom semua. Wah, udah semangat semua ya. Nah, sekarang kita mau aktivitas. Coba semuanya anak balita dan anak kecilnya siapkan satu buah pulpen sama siapkan satu lembar kertas semua. Nah, sekarang kami mau mengajak anak balita sama anak kecilnya itu menggambar bintang. Nah, kita mulai ya gambar bintangnya. Yang pertama caranya kita tarik. Oke, kayak gini ya contohnya. Nanti anak balita sama anak kecil bisa buat lebih rapi di rumah. Nah, di dalam bintang ini kita tulis apa saja yang dibawa orang Majus untuk datang ke tempat kelahiran Tuhan Yesus. Apa saja ya? Yang pertama itu adalah emas. Yang kedua ada kemenyan. Baru yang ketiga apa ya? Yang ketiga itu ada mur. Nah, jadi ini tugas anak balita sama anak kecil ya.
selesai mengumpulkan persembahan, kita mau berdoa dulu ya. Ayo, semua duduk yang manis. Lipat tangannya, ayo dilipat tangannya. Tutup matanya. Tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan terus menemani kami sampai saat ini. Tuhan, tadi kami sudah mengumpulkan persembahan kami. Kiranya persembahan kami menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, di tempat ini kami juga mau berdoa untuk kami anak kecil dan anak balita. Tuhan, berkati kami anak kecil dan anak balita supaya pendidikan kami semakin baik, supaya kami semakin rajin belajar, supaya kami tidak malas. Tuhan, berkati kami juga supaya kami tetap sehat, supaya kami tetap kuat, dan supaya kami bisa beraktivitas seperti biasa. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk dunia ini. Tuhan, saat ini ada penyakit COVID. Kiranya Tuhan memberkati supaya penyakitnya cepat hilang. Tuhan sembuhkan semua yang sakit. Tuhan, kami minta ampun untuk semua dosa kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Adik-adik, sebelum kita menutup doa kita, mari kita berdoa menurut doa yang sudah diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, mari kita menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih.